wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Lulu Ulfa Solihan Nisa, SPD, MPD, MM sebagai penguji dari sidang tugas akhir hari ini. Kemudian juga yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Dr. Silvana Syah yang nanti akan join ya. Kemudian juga mahasiswa yang saya banggakan Mbak Keisha Denaya Lutfiani. Iya, Pada hari betul, ini Pak. Jumat 30 Januari 2026 pukul 13.00 WIB akan menyelenggarakan sidang tugas akhir Mbak Keisha ya. Di sini saya bersama Bu Lulu akan menjadi penguji ya Mbak Keisha terkait substansi penelitian. Itu ya. Kemudian Mbak Keisha dalam kondisi sehat ya hari ini? Eh, Alhamdulillah, Pak, walaupun cuaca Pontianak berkabut asap, Oh, jadi Pontianak agak ya. sakit tenggorokannya. Oke, baik. Ini kemudian saya coba sampaikan ya sedikit aturan main ya Mbak Keisha ya mengenai sidang tugas akhir ini. Baik, jadi pertama Mbak Keisha kami berikan waktu pemaparan dengan PPT ya hasil penelitiannya maksimal 15 menit ya. Jangan lebih, kurang lebih bagus dari durasi yang ditentukan tadi. Kemudian disiapkan pernyataan keabsahan penelitian ya, yang ada 5 poin di atas materai itu di share screen dibacakan Mbak Keisha. Kemudian nanti kami akan coba mengkonfirmasi ya dan bertanya terkait penelitian Mbak Keisha melalui naskah TA. Jadi disiapkan juga naskah TA-nya. Nanti kita konfirmasi dari situ ya Mbak Keisha. Jadi sekarang sudah pukul 13.00 WIB sudah pas waktunya agar tidak molor karena banyak sidang ya Mbak Keisha. Jadi kami persilahkan Mbak Keisha untuk bisa presentasi ya. Silakan Mbak Keisha. Ya, mohon izin share screen ya, Pak ya. Izin, apakah sudah terlihat? Oke. Ya, lanjut Mbak Keisha. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Mohon izin, sebelumnya saya akan membacakan pernyataan keabsahan penelitian terlebih dahulu. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Keisa Dina Yulisiviani, NIM-nya 24020120713 untuk program studinya S1 PJJ Manajemen. Judul tugas akhirnya itu analisis pengaruh harga minyak dunia, harga batu bara, harga emas, dan inflasi terhadap indeks saham syariah Indonesia periode 2021 sampai dengan 2024. Dengan ini menyatakan bahwa satu, tugas akhir ini disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, validitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dua, saya telah lulus mata kuliah minimal 138 SKS atau bagi yang masih menempuh perkuliahan, saya berkomitmen untuk memenuhi ketentuan kelulusan sesuai persyaratan program studi. Yang ketiga, saya berjanji dan berkomitmen untuk dapat lulus seluruh mata kuliah di semester akhir yang sedang saya tempuh, termasuk mata kuliah metode penelitian manajemen dan mata kuliah wajib lainnya. Apabila terdapat mata kuliah dengan nilai D atau E di transkrip, maka saya tidak memaksakan untuk maju sidang tugas akhir semester ini. Yang keempat, data yang digunakan dalam penelitian itu berasal dari penerapan metode usulan, sumber ilmiah yang kredibel, atau instansi yang memiliki izin resmi. Yang kelima, saya bersedia hadir dalam prosesi wisuda, baik secara online maupun onsite di Universitas Cyber Asia. Yang keenam, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Cyber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pontianak 23 Januari 2026 yang bertanda tangan Keisadina Lutfiani. Oke, selanjutnya Oke, terima kasih. Lanjutkan dengan PPT-nya ya. ya.
Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang Bapak Wahyu Purwo Santoso, SEMN, CFRM, CPOD selaku Ketua Sidang. Selamat siang Ibu Lulu Ulfa Solihan Lisa, SPD MPD MM selaku Anggota Sidang. Juga selamat siang untuk Ibu Dr. Silvana Syah, SSI MSI selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, saya Keisa Dina Lutfiani dari Prodi S1 Manajemen akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul analisis pengaruh harga minyak dunia, harga batu bara, harga emas, dan inflasi terhadap indeks saham syariah Indonesia periode 2021 sampai 2024. Nah, latar belakang mengapa saya mengambil tema pada tugas akhir ini yaitu terdapat fenomena bahwa pasar modal syariah di Indonesia itu mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun, pertumbuhan pasar modal syariah yang dipresentasikan melalui ISSI dinilai masih belum stabil dan memiliki volatilitas. Nah, apabila dibandingkan dengan IHSG, untuk periode tahun 2021 sampai 2024, itu keduanya memang memiliki kecenderungan naik secara level dan memiliki pertumbuhan yang searah. Namun, keduanya itu memiliki pola fluktuasi yang berbeda. Nah, terutama pada tahun 2023 itu karena memasuki tahun 2023, ISSI itu terkoreksi pada level 212,64 di bulan Desember 2023 atau turun sebesar 2,34% apabila dibandingkan dengan posisi di bulan Desember tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 yaitu pada level 217,73. Nah, sedangkan pada periode yang sama, IHSG itu lebih unggul daripada ISSI. Karena saat memasuki tahun 2023, IHSG itu terkoreksi pada level 7272,80 di bulan Desember 2023 atau naik sebesar 6,16% apabila dibandingkan dengan posisi di bulan Desember 2022 yaitu pada level 6850,62. Nah, lalu alasan lain mengapa saya mengambil tema dalam penelitian ini yaitu menurut saya masih sedikitnya penelitian yang memasukkan harga batu bara sebagai variabel independen, lalu sebagian besar penelitian terdahulu itu terhenti pada periode penelitian di tahun 2020 sampai 2023 saja. Nah, selanjutnya adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang juga mendorong saya untuk mengambil tema dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah, yang pertama itu apakah terdapat pengaruh harga minyak dunia terhadap ISSI periode 2021 sampai 2024? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara harga batu bara terhadap ISSI periode 2021 sampai 2024? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara harga emas terhadap ISSI periode 2021 sampai 2024? Lalu yang keempat, apakah terdapat pengaruh antara inflasi terhadap ISSI pada periode 2021 sampai 2024. Dan yang kelima, apakah terdapat pengaruh antara harga minyak dunia, harga batu bara, harga emas, dan inflasi terhadap ISSI periode tahun 2021 sampai 2024. Nah, untuk batasan masalahnya, yang pertama fokus penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh empat variabel utama tadi yang dianggap memiliki peranan signifikan terhadap dinamika ISSI, yaitu harga minyak dunia, harga batu bara, emas, dan inflasi pada periode yang diambil. Lalu untuk lokus penelitian ini berada pada pasar modal Indonesia dengan objek utama berupa ISSI. Untuk tempus penelitian ini itu mencakup kurun waktu dari Januari 2021 sampai Desember 2024. Lalu untuk lotus penelitian ini sepenuhnya menjunjung tinggi etika penelitian ilmiah. Nah, selanjutnya untuk tujuan penelitian yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh harga minyak dunia terhadap ISSI periode 2021 sampai 2024. Yang kedua itu untuk menganalisis pengaruh harga batu bara terhadap isi periode 2021 sampai 2024. Yang ketiga, menganalisis pengaruh harga emas terhadap ISSI periode 2021 sampai 2024. Dan yang keempat, itu untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap ISSI periode 2021 sampai 2024. Dan yang kelima, itu untuk menganalisis pengaruh harga minyak dunia, harga batu bara, harga emas, dan inflasi terhadap ISSI periode 2021 sampai 2024. Lalu untuk manfaat penelitiannya, ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Nah, di manfaat teoritis,
penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan ekonomi pembaca, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ISSI pada periode yang diambil. Lalu penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan referensi akademik bagi penelitian lanjutan. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama, itu diharapkan dapat memberikan informasi untuk calon investor mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi isi di periode yang diambil, sehingga dapat membantu calon investor dalam mengambil keputusan investasi dan keputusan diversifikasi investasi. Lalu yang kedua, untuk memberikan rekomendasi kepada otoritas moneter untuk merumuskan kebijakan moneter dan fiskal dengan penguatan sektor keuangan Islam. Nah, selanjutnya untuk tinjauan teori, di sini saya menggunakan teori portofolio modern. Jadi teori ini itu menekankan pada konsep diversifikasi. Jadi konsep diversifikasi itu dalam investasi maknanya adalah meletakkan modal ke beberapa jenis aset untuk mengurangi resiko. Jadi analisis pengaruh variabel makroekonomi dan harga komoditas global itu merupakan penerapan langsung prinsip diversifikasi dalam teori ini, yaitu bagaimana perubahan variabel eksternal itu dapat mempengaruhi resiko sistematis dari portofolio syariah. Nah, ketika informasi yang datang ke pasar modal itu bersifat positif, maka harga saham dan indeks itu cenderung akan bergerak naik dan begitu pula sebaliknya. Nah, teori ini itu menjelaskan bahwa investor itu akan memilih kombinasi aset dengan pertimbangan dari sisi risk and return dari suatu investasi itu, sehingga pengaruh variabel makroekonomi dan harga komoditas global itu akan mempengaruhi preferensi investor terhadap saham-saham syariah. Nah, selanjutnya untuk ISSI itu merupakan ukuran statistik yang menggambarkan perkembangan harga saham syariah eh, berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat memudahkan investor dalam membuat keputusan investasi syariah. Lalu ada teori tentang harga minyak dunia. Selanjutnya ada teori tentang harga batu bara dan harga emas. Lalu ada juga teori tentang inflasi. Nah, untuk kerangka konseptual di penelitian ini itu jadi ada 4 variabel X yang ada dalam penelitian ini, yaitu harga minyak, harga batu bara, harga emas, dan inflasi. Lalu variabel Y-nya itu adalah ISSI atau Indeks Saham Syariah pada periode yang diambil, yaitu tahun 2021 sampai 2024. Nah, untuk hipotesisnya itu terdiri dari H1, yaitu harga minyak dunia itu berpengaruh terhadap ISSI periode 2021 sampai 2024. H2 itu harga batu bara berpengaruh terhadap ISSI periode 2021 sampai 2024. H3 itu harga emas berpengaruh terhadap ISSI periode 2021 sampai 2024. H4 inflasi berpengaruh terhadap ISSI periode 2021 sampai 2024, dan H5 harga minyak dunia, harga batu bara, harga emas, dan inflasi itu secara simultan berpengaruh terhadap ISSI periode 2021 sampai 2024. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian, jadi penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksploratif, yaitu yang digunakan untuk mencari atau merumuskan masalah dari suatu fenomena, atau untuk menganalisis hubungan antara variabel X dan variabel Y. Untuk objek penelitian, ini ada menganalisis pengaruh dari harga minyak dunia, harga batu bara, harga emas, dan inflasi, serta variabel gabungannya. Terus untuk subjek penelitian ini, itu ada di ISSI periode 2021 sampai 2024, dan sumber datanya menggunakan sumber data sekunder. Populasi dan sampelnya ini menggunakan sampel jenuh sebanyak 48 sampel untuk periode 2021 sampai 2024. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, jadi teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, yaitu seluruh populasi dengan pengumpulan datanya yang dilakukan melalui publikasi resmi dari sumber-sumber yang relevan. Lalu untuk ujinya itu ada uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk uji hipotesisnya ada regresi linear berganda, uji T parsial, uji F simultan, dan koefisien determinasi. Nah, untuk uji normalitas itu berdasarkan tabel itu dapat diketahui bahwa signifikansinya itu sebesar 0,550, yaitu lebih besar dari 0,05. Ini artinya data residualnya terdistribusi secara normal karena nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05%.
Nah, selanjutnya untuk uji multikolinearitas, dari data itu dapat dilihat bahwa nilai VIF-nya dari setiap variabel X terhadap Y itu memiliki nilai di bawah 10 dan nilai toleransinya itu bernilai lebih dari 0,1, sehingga dengan melihat nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut baik karena tidak terjadi multikolinearitas. Lalu untuk heteroskedastisitas itu menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya untuk uji autokorelasi. Nah, di uji autokorelasi ini sebelumnya memang terjadi autokorelasi, namun setelah dilakukan pengobatan data menggunakan uji Cochrane-Orcutt dengan cara mentransformasikan data, didapatkan bahwa nilai DW untuk K sama dengan 4 dan N sama dengan 48 seperti ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya setelah melakukan 4 uji di uji asumsi klasik, dilakukan uji regresi linear berganda dengan data yang sudah ditransformasikan, menghasilkan hasil seperti ini. Nah, selanjutnya untuk uji F dan uji koefisien determinasi. Jadi uji F di sini diketahui bahwa nilai signifikansinya itu 0,005 lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak, yaitu terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel harga minyak dunia, harga batu bara, harga emas, inflasi terhadap ISSI. Nah, sedangkan uji koefisien determinasi itu dihasilkan nilai adjusted R square-nya adalah 226%. Hal ini berarti 226% variasi dari ISSI bisa dijelaskan oleh variabel yang diambil dan sisanya itu dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi. Nah, selanjutnya untuk analisis uji T-nya itu yang pertama pengaruh harga minyak terhadap ISSI. Jadi berdasarkan hasil uji, nilai uji T itu sebesar 2,151 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak, yaitu berarti terdapat pengaruh harga minyak terhadap ISSI. Lalu untuk harga batu bara terhadap ISSI itu diketahui bahwa nilai uji T-nya adalah 1,786 dengan nilai P sama dengan 0,081 lebih dari 0,05, yang berarti bahwa tidak ada pengaruh harga batu bara terhadap ISSI. Lalu untuk pengaruh harga emas terhadap ISSI itu berdasarkan hasil uji T itu diperoleh sebesar 2,257 dengan nilai P sama dengan 0,029, yaitu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh harga emas terhadap ISSI. Lalu untuk pengaruh inflasi, menghasilkan hasil sebesar negatif 0,041 dengan nilai P 0,967 yang lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh inflasi terhadap ISSI. Selanjutnya, untuk pengaruh harga minyak bumi terhadap ISSI. Jadi hasil uji T itu kurang dari 0,05, maka variabel harga minyak bumi itu berpengaruh signifikan terhadap ISSI. Jadi peningkatan harga minyak dunia itu menjadi indikator atau sinyal bahwa akan adanya peningkatan return dari portofolio saham, khususnya saham syariah. Jadi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitrianto yang menunjukkan bahwa harga minyak bumi itu berpengaruh positif terhadap ISSI. Sedangkan untuk batu bara itu hasil uji T-nya lebih besar dari 0,05, maka variabel harga batu bara itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ISSI. Jadi hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa harga batu bara itu tidak berpengaruh terhadap ISSI, artinya jika harga batu bara itu meningkat atau menurun, tidak akan mempengaruhi isi, dan tidak berpengaruhnya batu bara terhadap harga saham, itu disinyalir bahwa ketika terdapat penurunan tren batu bara, perusahaan batu bara itu tidak ingin mengalami tren yang sama pula. Jadi di mana mengingat bahwa kendatinya batu bara sendiri itu merupakan sumber daya alam yang terbatas dan sewaktu-waktu itu bisa habis. Maka
dari situ, jika suatu batubara mengalami kelangkaan, maka sudah sewajarnya energi bahan bakar akan beralih ke energi yang lain, di mana ketersediaannya lebih banyak dibandingkan dengan batubara. Jika kondisi tersebut terjadi, maka perusahaan itu akan mengalami kemunduran yang signifikan. Nah, strategi tersebut itu tidak lain adalah diversifikasi bisnis. Jadi dengan adanya diversifikasi tersebut, maka penurunan harga batubara itu tidak terlalu mempengaruhi keuntungan perusahaan yang berimbas kepada capital gain yang diperoleh investor. Jadi investor itu tetap akan memperoleh keuntungan dari usaha diversifikasi yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah, hasil penelitian ini itu selaras dengan penelitian Seno Aji 2020 yang menyatakan bahwa harga batubara itu tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap saham syariah. Lalu, untuk pengaruh harga emas terhadap ISSI dengan UJT yang lebih kecil dari 0,05, maka variabel harga emas itu berpengaruh signifikan terhadap ISSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar harga emas, maka akan meningkatkan ISSI dan mendorong investor untuk juga berinvestasi pada emas sebagai pelindung nilai. Hasil ini selaras dengan penelitian Setiawati yang memperlihatkan bahwa harga emas itu punya pengaruh signifikan yang positif terhadap ISSI, karena emas dipandang sebagai alternatif investasi yang aman ketika pasar saham sedang fluktuatif. Lalu yang terakhir yaitu pengaruh inflasi terhadap ISSI. Hasilnya itu kan lebih dari 0,05, maka variabel inflasi di sini tidak berpengaruh terhadap ISSI. Jadi artinya apabila inflasi itu meningkat atau menurun, tidak akan mempengaruhi ISSI karena inflasi itu bukan menjadi alasan utama investor dalam membuat keputusan untuk membeli suatu saham atau tidak. Jadi karena ketika saham perusahaan tersebut berkualitas baik dan berpotensi memberikan keuntungan di masa yang akan datang, maka sebenarnya para investor akan tetap melakukan pembelian terhadap saham tersebut. Jadi hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian milik Astuti yang menunjukkan bahwa inflasi itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan ISSI. Dan juga penelitian Setiani yang menunjukkan bahwa hasil inflasi juga tidak berpengaruh terhadap perkembangan ISSI. Untuk kesimpulan, yang pertama, terdapat pengaruh signifikan antara harga minyak bumi terhadap ISSI. Yang kedua, tidak ada pengaruh harga batu bara terhadap ISSI. Yang ketiga, itu terdapat pengaruh signifikan antara harga emas terhadap ISSI. Yang keempat, itu tidak ada pengaruh inflasi terhadap ISSI. Jadi di sini penelitian ini itu menunjukkan bahwa yang berpengaruh terhadap ISSI adalah harga minyak bumi dan harga emas. Nah, saran bagi penelitian selanjutnya, untuk objek penelitian ini terbatas di mana hanya menggunakan ISSI. Maka dari itu disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian pada sektor perusahaan yang berbeda. Lalu bagi peneliti selanjutnya itu disarankan untuk menambahkan jumlah sampel serta memperpanjang periode waktu penelitian. Yang ketiga itu penelitian yang akan dilakukan selanjutnya agar dapat menggunakan metode penelitian lain seperti intervening maupun moderasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Kesha. Tolong disiapkan naskah TA-nya ya, karena Oke. kami akan mengkonfirmasi ya terkait apa yang sudah diteliti dan ditulis oleh Mbak Kesha. Mungkin untuk kesempatan pertama yang saya hormati Ibu Lulu Ulfa bisa memberikan koreksi, masukan, catatan, monggo Bu Lulu. Mbak Kesia, suara saya jelas ya Mbak ya? Iya, sudah terdengar Ibu. Mbak, boleh ditampilkan saja langsung TA-nya Mbak? Naskah TA-nya ya, Bu, ya. Saya Ya, izin stop share dulu ya, Bu, ya. ya, silakan Mbak. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Mbak. Oke, baik.
Mbak Kesia, terima kasih ya 2 hari sebelumnya Mbak Kesia sudah menghubungi saya terkait LTA ini dan saya sudah eh, baca ya cukup yang saya lihat karena alhamdulillah ya Mbak Kesia dibimbing langsung oleh Ibu KBTA-nya langsung Ibu Dr. Sulfanasya gitu ya. Eh, di sini saya tidak banyak koreksian ya Mbak ya, namun ada satu di bab 2 yang menjadi catatan saya itu hanya kecil sekali. Boleh Mbak memperlihatkan terkait teori portofolio modern ya Mbak ya? Iya, Bu, betul. Ya, boleh Mbak langsung ditampilkan saja untuk yang landasan metode portofolio modern. Paling atas mungkin ya, di landasan metode. Nah, eh, Mbak, sebelum saya nanti ingin mengajukan pertanyaan ya terkait TA-nya Mbak, di sini saya ada yang eh, apa namanya sedikit saja di sini di alinea kedua, Mbak itu kan ada yang menulis prinsip efisiensi portofolio dalam itu ya. Nah, itu ada Mbak. Efisien, oh ya, lanjut aja. Ya, MPT ini maksudnya adalah singkatan ke modern portfolio teori atau bukan ya? Iya, Bu. Jadi itu singkatan dari modern portfolio teorinya. Oh, oke. Ya, jadi saya paham ya. Seperti itu. Mungkin nanti Mbak bisa ditambahkan di atasnya saja Mbak, yang di Bisa, Bu. istilah ya. Di atas itu kan ada istilah modern portfolio teori yang atas ya. Eh, Mm-mm. di alinea pertama itu nanti bisa muncul Dalam dalam kurung gitu ya, Bu ya. kurung MPT-nya di sana. Seperti itu. Oke, ya itu saja ya kalau misalkan catatan untuk paling nanti beberapa Mbak, saya lihat ada beberapa yang typo-nya yang mungkin memang harusnya ditulis miring untuk bahasa asing itu ya. Nanti dicek-cek lagi aja karena saya lihat ada beberapa yang memang mungkin ada yang kurang ya lewat seperti Iya, itu. Bu. Siap-siap. Terima Baik, kasih, Bu. ya. Baik, Bapak Ketua Sidang, Pak Wahyu dan Bu Dr. Sukmana izin Oke, siap. Terima kasih Bu Lulu. Cukup berarti ya, ya, Bu Lulu. Siap. Saya coba menambahkan dan melanjutkan ya, Mbak Kesya. Ya, Pak. Tolong dicatat semua masukan kami, baik dari Bu Lulu dan saya. Harus ada tindak lanjut ya, Mbak Kesya. Ya, Pak. Nah, ini saya memberikan masukan ya, semoga konstruktif gitu ya. Coba saya ingin tahu dulu dari awal ya, Mbak Kesya, agar lebih baik penelitian Mbak Kesya. Coba kita mulai dari judul ya, Mbak Kesya. Boleh? Berarti fokus utama penelitian Mbak sebagai variabel Y itu indeks saham syariah ya Indonesia ya. Betul? Iya, Pak. Betul, Pak. ISSI. Oke, itu ya. Kenapa Mbak Kesya tertarik dengan penelitian ini ya? Bisa dijelaskan dulu? Iya, karena menurut saya ISSI itu merupakan indikator yang paling komprehensif yang mencerminkan bagaimana tren di pasar modal syariah sih, Pak. Terus saya lihat di tahun 2023 itu ternyata dibandingkan dengan IHSG itu ternyata berbeda kenaikannya. ISSI itu mengalami penurunan, terus yang IHSG mengalami kenaikan. Nah, saya tertarik mengambil penelitian itu karena saya ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi di periode waktu yang saya ambil itu, sehingga menyebabkan terjadinya fluktuasi ISSI di periode yang saya ambil gitu. Itu ya. Coba kita lanjut lagi ke latar belakang mungkin ya, rumusan masalah Mbak Kesya. Ya, Pak. Suara saya terdengar ya, Mbak Kesya? Terdengar, Pak. Oke, kita ke rumusan masalah coba ditampilkan. Ada berapa rumusan masalah, Mbak Kesya? Rumusan masalah ya, Pak ya. Kita. Ada 5, Pak.
untuk 5 4 ya. variabel. Ini langsung ada masukan ya dari saya, tolong ditindaklanjuti. Kalau narasinya atau pertanyaannya apakah terdapat, berarti kan jawabannya iya atau tidak. Maka ini harus disesuaikan kembali Mbak Kesha. Berarti apakah harga minyak berpengaruh terhadap ISSI itu ya. Nomor satu. Rumusan masalah kedua juga sama. Kalau pertanyaannya apakah terdapat, iya terdapat. Terus apalagi kan gitu. Jadi dirubah lagi narasinya, pertanyaannya. Apakah harga batu bara berpengaruh terhadap isi gitu ya. Mbak Kesha, paham ya? Dan ini sebenarnya kan gini Mbak Kesha. Karena di poin kelima Mbak Kesha itu, oh ini ya. Ini menggunakan SPSS ya, ngolah datanya Mbak Kesha? Iya, Pak. Saya pakai SPSS. Berarti ini regresi linear berganda, bukan data panel. Iya, regresi linear berganda, Pak. Time series karena periodenya 2021 sampai 2024. Berarti ada ya penelitian sejalan gitu ya dengan metode Iya, regresi linear berganda ya, bukan data panel iya, Pak. gitu. Ada. Gitu ya. Oke. Jadi tadi ya kita coba clearkan dulu di situ. Jadi tolong disesuaikan, harus diupdate itu. Ya Mbak Kesha ya. Kalau rumusan masalah seperti ini, ya tadi jawabannya terlalu singkat berarti kan. Karena penelitian kan melakukan kajian secara mendalam ya, secara komprehensif ya. Maka tadi narasinya disesuaikan sedikit ya Mbak Kesha. Apakah harga batu bara berpengaruh seperti itu ya, Pak ya? Ya, harga batu bara berpengaruh kan terhadap itu ya. Poin ketiga juga tuh, keempat juga disesuaikan lagi ya. Dan kelima kan secara simultannya tuh ya, Mbak Kesha ya. Itu ya ada 5 rumusan masalah. Oke, kita coba lanjut ke hipotesis, ada di bab 1 ya. Berapa hipotesis penelitian Mbak Kesha? Di sini saya ada 5, Pak, untuk 4 variabel tadi. Yang 4 itu secara parsial, terus yang kelima itu secara simultannya. Oh, jadi ini satu paket ya. Jadi hipotesis itu kan asumsi sementara yang kita simpulkan dari rumusan masalah. Kan gitu ya. Jadi itu satu paket Mbak Kesha. Sehingga apa? Ini saran saya. Berarti tadi kalau Mbak Kesha sudah bisa mengidentifikasi, oh ini secara parsial Pak Wahyu 4 hipotesis. Satu hipotesis secara simultan. Karena narasi di H5 kan secara simultan ya. Iya, betul, Pak. Maka di rumusan masalah Mbak Kesha juga bisa. Karena kan di bab 4 ada uji T, ada uji F, betul? Betul, Pak. Uji T kan pasti menguji secara parsial, maka di rumusan Iya. masalah ditambahkan tadi, apakah secara parsial X1 berpengaruh terhadap Y? Ya, Mbak Kesha. Ya, siap, Pak. Siap. Karena Saya catat, konsisten Pak. aja, biar inline ya. Karena Mbak Kesha di bab 4 membahas itu gitu ya. Nah, yang rumusan masalah kedua juga sama, munculkan secara parsialnya. Di kemudian H3, H4, sorry, rumusan masalah 3, 4 juga sama gitu ya, disesuaikan. Kemudian artinya di hipotesis ini H1 sampai H4 Mbak Kesha munculkan juga secara parsialnya. Karena H5-nya kan secara simultan tuh. Ini sudah Betul, Pak. betul karena H1 sampai H4 kita uji, kita buktikan dengan uji T. Ya kan? Secara parsial. Sementara H5 secara simultan kita uji dengan uji F. Betul nggak? Mbak Kesha? Ya. Nah, maka agar inline disesuaikan lagi ya, Mbak Kesha ya. Terima kasih Pak masukannya. Nah, kemudian di hipotesis ini, Mbak Kesha, itu kan di dalam penelitian terdahulu, saya membaca dan juga hasil ya, let's say hasil lah, dan penelitian terdahulu terutama ya, Mbak Kesha sudah melakukan studi literatur, itu kan ada pengaruh positif atau signifikan ya, dan misalnya Mbak Kesha ingin mengetahui pengaruhnya positif atau negatif atau ya signifikan atau tidak, ya harus dituangkan di sini Mbak Kesha menurut saya. Oh, Karena siap. apa? Kalau seperti ini agak menjadi bias ya. Harga minyak dunia berpengaruh. Berpengaruh apa? Kan gitu ya, Mbak Kesha ya. Karena apa? Di uji T, uji F, Mbak Kesha secara eksplisit membahas arah pengaruh dan signifikansi loh. Arah pengaruh melalui koefisien, signifikansi melalui p-value, probabilitas. Bener nggak, Mbak Kesha? Maka dimunculkan ya.
Mbak Kesha boleh milih ataupun ya nanti diskusi dengan pembimbing baiknya seperti apa. Dan saya ingin coba konfirmasi gitu pemahaman Mbak Kesha ya. Apa sih tujuan mengkonstruksikan atau mengembangkan hipotesis penelitian? Kan hipotesis ada di bab 1, ada di bab 2 ya, Mbak Kesha. Di bab 2 Di coba. hipotesis, sebentar Pak. Coba hipotesis. Apa tujuannya Mbak Kesha? Kita mengembangkan hipotesis ya, Mbak Kesha ada 5 hipotesis kan berarti. Iya Pak, jadi hipotesis ini itu dikembangkan, jadi hipotesis itu sebagai jawaban sementara dari penelitian ini Pak. Nah, untuk jawaban yang sebenarnya itu maksudnya akan ada dilakukan uji lanjutan, uji hipotesis itu. Jadi nanti Oke, pakai uji oke asumsi gini, agar klasik. lebih efisien ya masukan saya ya. Saya coba simplifikasi ya, bahwa hipotesis penelitian itu tujuannya adalah untuk kita uji, kita buktikan di bab 4. Kan ada uji T, ada uji F. Sesimpel itu, esensi penelitian itu pasti si peneliti berangkat dari asumsi, hipotesis Mbak Kesia. Nah, kemudian kita uji tuh, kita buktikan, kita analisis di situ. Nah, kalau tadi kita ingin mengetahui arah pengaruh kan melalui koefisien. Kan ada tuh di tabel, sorry, di output dari uji T parsial Mbak Kesia di bab 4. Iya, ada Pak. Koefisiennya dilihat, searah nggak dengan hipotesis? Positif atau negatif? Berarti ada satu klausul yang diterima. Kemudian kita berangkat misalnya klausul kedua, karena di pembahasan Mbak Kesia membahas mengenai arah pengaruh dan signifikansi. Hmm. Itu ya, saya coba berikan gambaran saja. Kalau tadi klausul kedua kan signifikan atau tidak ya, itu dilihat dari p-value. Kalau di bawah 5%, karena ini kan penelitian kuantitatif lah ya Mbak Kesia ya, maka Hmm. itu diterima. Kalau dua klausul tadi, koefisiennya sejalan, kemudian di bawah 5% p-value-nya, maka keputusannya hipotesis diterima. Kan gitu. Saya tanya, dari 5 hipotesis, berapa hipotesis yang diterima, Mbak Kesha? Yang diterima kalau secara parsial itu ada 2 hipotesis Pak untuk yang harga minyak sama harga emasnya. Untuk secara Oke, simultannya itu memang berpengaruh. Oke, Jadi asumsinya ada 3 3. hipotesis ya, diterima ya. Iya, 2 iya Pak. ditolak. 2 ditolak untuk harga batu bara sama inflasinya. Oke, saya titip nanti di pembahasan harus ada penelitian sejalan ya. Kenapa Hmm, itu ditolak? ya Pak. Artinya ditolak apa Mbak Kesha? Tadi ada 2 klausul bahwa kalau koefisiennya tidak sejalan, coret dulu tuh. Udah pasti ditolak. Apalagi dilanjutkan signifikan, p-value. Kalau di atas 5% ya ditolak juga. Berarti kalau dua klausul tidak terpenuhi, maka keputusannya ditolak. Sesimpel itu. Ya, penelitian itu ya Mbak Kesha ya. Hmm, Jadi itu masukan dari saya. Jadi tolong dipertajam lagi pengembangan hipotesis tadi ya. Munculkan secara parsialnya di situ, di hipotesis kan juga ada ya, karena kita uji nanti. Dan arah pengaruh dan signifikansi. Karena konsisten aja, karena di narasi pembahasan Mbak Keisha di uji T dan uji F membahas mengenai arah pengaruh dan signifikansi loh. Coba dicek, bener nggak? Coba kita lihat ke bab 4. Mbak Keisha loncat dulu. Di uji T. Kan linear berganda ya, Mbak Keisha ini ya. Ke bawah ya terus betul scroll. Pak. Ya. Thank Nah, ini nih. Tuh kan? Lihat narasinya di situ ya. Terbukti dan diterima tuh. Pengaruh positif signifikan, ya kan? Maka Iya Pak. konsisten di situ. Jadi harus menjawabkan yang Hipotesis di sebelumnya. ya penelitian itu tidak hanya berbasis pada data, tapi ya konsistensi ya. Itu juga penelitian yang bagus ya, yang profesional gitu, Mbak Kesha ya. Diterima masukan saya, Mbak Kesha? Iya, diterima Pak. Terima kasih untuk masukannya untuk Oke, bahan perbaikan saya nanti. terus kita coba ada masukan lagi dari saya, Mbak Kesha. Saya izin ya, Bu Dr. Silvana, Bu Lulu. Saya berikan masukan, semoga ini konstruktif tadi ya, Mbak Kesha. Coba ke kerangka konseptual ya, Mbak Kesha. Meskipun ini menggunakan regresi linear berganda, bukan data panel ya, Mbak Kesha, tetap ini skopnya adalah penelitian manajemen keuangan. Betul?
Ini penelitian manajemen keuangan kan, Mbak Kesya? Iya, Pak. Betul, Pak. Maka di dalam kerangka konseptual ini kita mengenal bukan istilah indikator, tapi proksi alat ukurnya. Paham nggak? Misalnya X1 harga minyak itu diukur dengan apa sih? Mbak tulis di situ proksinya, alat ukurnya apa, ya. Harga batu bara berdasarkan dari studi literatur, proksi yang digunakan. Harga emas seperti apa? Inflasi misalnya dari BI, inflasinya bukan dari OJK misalnya ya. Misal kan gitu ya. Atau inflasi membahas IHK, indeks harga konsumen, bukan IHP. Kan inflasi ada dua unsur ya, dari IHK dari IHP gitu. Mbak Keisha ini mau cari inflasinya dari mana proksinya, ukurannya. Maka diperjelas di situ ya alat ukurnya apa. Misalnya lebih mudah ya, saya berikan contoh. Nilai perusahaan sebagai variabel Y. Kalau Mbak Keisha kan isi ya, ISSI. Itu bisa diukur atau proksi yang kita gunakan biasanya menggunakan Tobin skew atau PBV, price to book value. Ada satuan ukur Mbak di situ. Gitu ya, saya minta ini ditambahkan satuan ukurnya melalui proxy ya Mbak Iya, Pak. Kesha ya. Bisa, Iya, Pak. Bisa. harus itu harus ya Mbak Kesha ya. Satuan Pasti ukur. dari penelitian terdahulu ada alat ukurnya ya Mbak Kesha. Oke, bagus. Nah, kita lanjutkan coba ke terakhir dari saya deh, populasi dan sampel ya Mbak Kesha. Bagaimana Mbak Kesha mendapatkan populasi dalam penelitian dan kemudian mendapatkan sampel dalam penelitian? Bisa diterangkan ke kami? Iya, jadi untuk Coba ditunjukkan sampel, dulu oh, populasi dan sampel ya. Ini penting ya, metodologi soalnya ya, Mbak Kesha ya. Gimana jumlah populasinya dijelaskan coba Mbak ya, Kesha. izin Pak, ini untuk sampelnya, saya menggunakan sampel jenuh Pak. Jadi seluruh anggota populasi itu digunakan. Jadi saya mengambil data setiap bulan dari indeks saham syariah itu sendiri dan variabel-variabel seperti harga minyak, terus ada harga batu bara, inflasi dan emas itu juga saya ambil tiap bulan gitu. Jadi memang dalam penelitian ini itu saya mengambil total 48 sampel untuk periode 2021, 2022, 2023 sampai 2024, Pak. Oke, kita coba ikuti jalan berpikir Mbak Kesha ya. Dari mana berarti dapat 12 itu? Kalau 4 kan ketahuan ya dari periode pengamatan ya. 12 itu apa? Sampel perusahaannya. Untuk 12 itu dia bentar, Pak, untuk setiap bulan, Pak. Jadi dari Januari sampai Desembernya itu. Apanya? Data apa itu Mbak Kesha? Wah, maaf, Pak. Izin Pak, jadi saya kan mencari data ISSI, terus harga minyak, harga batu bara, terus harga emas sama inflasi. Nah, masing-masing itu untuk periode Januari 2021 sampai 2024, Pak. Jadi setiap bulan saya ambil. Berarti harus dikalikan dengan jumlah Oh, variabelnya dong. iya, Pak. Berarti total nggak 48 sampel ya, Pak. Jadi 4 kali 12 untuk setiap variabelnya. Jadi 48 sampel itu untuk setiap variabelnya, Pak. Oke, nanti ya diskusi lagi ya dengan pembimbingnya intinya ya. Ini menjadi penting, menjadi sangat fundamental ya. Karena apa? 45N ya, atau sampel itu kan yang kita olah di bab 4. Betul? Iya, Betul nggak? Berapa coba yang diolah? Ini kita mengenal observasi nggak ya di SPSS ya? Apa istilahnya? Sampel kan, Mbak Kesya? iya, Pak, sampel. Coba ke ini, uji Kolmogorov-Smirnov, normalitas data. Ada kan? Ada, Pak. Kan ada di situ tuh. Distribusinya, berapa jumlahnya tuh? Harus 48 itu datanya, Mbak Kesya. Benar-benar. Ini, Coba. Pak, ya. Bukan, di bab 4-nya. Nah, itu tuh, kan? Coba lihat apa. Nah, ini nih tabelnya.
48 tuh, N tuh. Ya kan? Berarti Mbak Kesha harus paham di situ. Berarti yang diolah yang 48. Bab 4 itu dari awal sampai akhir harus 48 tuh. Sampelnya ya, Mbak Kesha ya. Nah, tadi saya titip berarti di dalam penentuan sampel bisa dibuat sebuah kriteria khusus ya. Dipertegas lagi Mbak Kesha. Tadi masih belum secara eksplisit, secara terang benderang gitu dijelaskan gimana mendapatkan 12. Kalau periode pengamatan kan gampang ya. Ada 4 tahun tadi ya. Tapi tadi dipertegas 12 itu dari mana asalnya. Ya, Mbak Kesha Oke, saya Pak. titip ya. Ya. Nah, kemudian di kesimpulan terakhir deh. Mbak Kesha ada terakhir dari saya. Janji. Nah, kesimpulan ini kan menjawab apa Mbak Kesha? Kesimpulan dalam penelitian. Tuh. Menjawab rumusan masalahnya tadi, Pak. Ya, satu paket tadi ya, rumusan, hipotesis. Nah, muncul tuh pengaruh signifikan di situ. Maka konsisten aja ya, Mbak Kesha ya, dari hipotesis terutama. Karena Mbak Kesha di kesimpulan bahas signifikansi, ya udah, berarti di hipotesis munculkan signifikan, ya. Nah, kemudian tolong jangan berikan kesimpulan yang sifatnya normatif gitu. Ya kita tahu penelitiannya nih ada pengaruh atau tidak, tapi dijelaskan secara karakteristik gitu ya, Mbak Kesha ya. Karakteristik misalnya si isi tadi ya, indeks saham syariah Indonesia tadi ya, jelaskan, pelajari karakteristiknya. Kenapa itu tidak berpengaruh? Kalau berpengaruh berarti jelaskan lebih jauh lagi. Kesimpulan itu harus dalam, Mbak Kesha ya. Jangan satu kalimat yang hanya menjawab ada atau tidak pengaruh ya. Dipertajam ya kesimpulannya Mbak Kesha. Ya, Pak. Sebentar, tadi hipotesisnya ada 4 atau 5? 5, Pak. Tapi Nah, harusnya ditambahin lagi ya, Pak ya. untuk konsistensi ya, dalam penelitian buat 5 kesimpulan ya, Mbak Kesha ya. Ya, Pak. Jadi tadi membahas poin 1.4, hipotesis, jawaban hipotesis untuk secara parsial, poin kelima secara simultan dijawab ya. Simultan. Ya, Pak. Di situ ya. Jadi agar nanti junior atau adik tingkat dari Mbak Kesha membaca naskah TA Mbak Kesha, oh iya ya, ternyata kesimpulannya ini gitu ya. Agar inline, konsisten tadi ya Mbak Kesha. Itu sih dari saya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami. Selanjutnya kami akan melakukan asesmen tertutup ya Mbak Kesha. Nanti Mbak Kesha standby, kita coba masukkan ke grup ke ruang tunggu Zoom ya. Izin Bu Dr. Silvana, Bu Lulu bisa dipindahkan terlebih dahulu ya Mbak Kesha ke ruang tunggu. Sudah, Prof. Dikaitkan dengan teori, oke. Bisa dulu yang diklik di namanya aja. Namanya dulu izin. kaitan itu. Namanya Kesha, diklik ada titik 3, Bu. 35, halaman 35, tabel. Kesha, klik namanya, Bu. Di sebelah kanan ada titik 3 tuh, Bu, kotak. Nanti ada put in waiting room. Ini Prof. Oke. Nah, ini kan Bisa, Bu. jelaskan ya. Pak. Mengkalikan Di mute terus sih. membaca Apa aja dulu, Pak? Apa keluar dulu aja? Kesha-nya? Ya, Mbak Kesha coba leave dulu, nanti join Keluar dulu aja. Ya. user password tadi ya yang di-share ke saya. Ini aku di mute terus nih, termute terus. Mbak Kesha, terima Nanti kasih. kamu masuk lagi ya, nanti aku panggil. artinya ada dari 45 itu 24 ya. Nah, Misalnya konsisten berturut tunggu dulu ya. indeks saham.
Bu Bu Lulu, Lulu, Bu di Silvana. berita acara ada ini Bu Lulu, ada bisa Bu Lulu masuk ke berita acara. Nggak perlu ya Prof ya kayaknya. Nanti konsultasi dengan saya juga saya bingung aja. Teori mana yang Anda pakai nah menetapkan total observasi yang N kali periode penelitian itu menurut siapa? Dijelaskan ya. Oke. Dijelaskan di bab 3. Dijelaskan di bab 3. Oke. Oke. Baik, Prof. Oke. Satu lagi, tabel 32. Itu di dalam tabel operational variable ada skala tetapi rupiah. Nah ini apa skalanya? Kenapa rupiah? Maksudnya apa nih? Skala rupiah itu apa? Skala rupiah karena Mana Bu Dokter, Bu Lulu, apa namanya? Pepe? Bisa Bu Lulu, Berapa ketemu nggak Bu Lulu? maksudnya? Apa itu Kalau rupiah itu skala? ada ininya, Oke, tidak sebentar. Lagi ini ya, ada apa namanya? Dan iya, ya tidak bisa rasio terdengar. mungkin bisa ya. Kalau nggak coba Bu, saya ini aja Bu, dari sini ya. Perbaiki ya. Saya kirim. Bentar. Kemudian Saya kirim ke ada sedikit usulan ya coba ya Anda lihat nih. Sudah ada di dalam nanti saya kirim melalui Bu Silvana bentar ya, lagi. tentang hasil Ini telaah. Keisha. Jadi di latar belakang, Mbak, memang sudah kuat sih secara Boleh, data ya, ada Bu, ini data ditambahkan pernyataan masalah yang lebih spesifik yang menegaskan pentingnya atau urgensi dari penelitian Anda. Oke? Terus yang kedua, tentang research gap. Itu sudah jelas, tetapi perlu satu paragraf sintesis yang menegaskan posisi penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya. Oke. Kemudian kita lihat di bab 4. Bab 4 pemilihan model panel. Anda menggunakan Ubico. Sebentar ya Pak, saya telepon nanti ya Pak. Sudah benar. Tetapi Sebentar. perlu diberikan interpretasi naratif Nah, ini, pada Pak. setiap hasil uji. Bentar ya Jadi Bu. Anda memberikan kita ini hanya membaca tabel, tapi tidak secara naratif Anda menginterpretasikan secara naratif pada setiap hasil uji. Jadi di Saya bawahnya bantu ya harus Bu. ada naratif, Mbak. Oke. Oke, terima kasih Bu Lulu, Bu Silvana. Kita coba Ya, silakan. mendengar dulu ya dari Bu Silvana Ya, gimana proses baik. bimbingannya. Mohon izin, ini saya lagi ada dua. Jadi bolak-balik nih dua laptop. Bapak Kaprodi, Bu Lulu, terima kasih ya atas masukan-masukannya yang sangat bermanfaat bagi bimbingan saya. Keisha adalah saya yang sangat rajin dan semangat. Ini juga termasuk mahasiswa yang saya ceburin, Pak. Saya tarik-tarik untuk ujian karena masih mungkin katakanlah ya banyak kerjaan gitu ya Pak. Namun saya yakinkan dia bisa. Dan kalau menurut saya dia sudah menunjukkan yang terbaik yang dia bisa. Sejauh ini dia memang awalnya untuk materi-materi seperti regresi, time series gitu kan dia juga mungkin belum bisa waktu itu. Terus kemudian kami ajarkan sebentar dan akhirnya dia juga udah bisa gitu untuk menggunakan regresi time series. Nah kali ini saya coba untuk memvariasikan software di mana mahasiswa itu berminat. Jadi kalau mereka mereka berminat pakai SPSS nggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya SPSS juga bisa sih Pak. Asal datanya itu memenuhi asumsi klasik. Nah kebetulan ini datanya memenuhi asumsi klasik sih Pak. Ketika ada masalah mungkin susah kalau pakai SPSS seperti itu. Kebetulan datanya aman. Kemudian dia berani mengkaitkan variabel-variabel makroekonomi juga gitu dan juga ngambil isi gitu. Jadi sesuatu pembeda gitu dengan penelitian-penelitian sebelumnya di mana sektor-sektornya yang konvensional ini sudah pakai isi LQ45 dan lain-lain gitu, Pak. Terima kasih banyak, mohon dipertimbangkan untuk mahasiswa bimbingan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Silvana sebagai pembimbing. Ya, dari saya mungkin langsung penilaian saja ya Bu Lulu. Mohon bantuan untuk diinputkan nilainya. Jadi ini ada 3 aspek. Saya pukul rata aja Bu Lulu, izin Bu Silvana. Saya mungkin di 81 aja semuanya. Terima kasih Bu Lulu, Bu Silvana. Nanti silakan Bu Lulu untuk menyesuaikan kembali nilainya. Nah, Keisha ini.
Ini Excel ya bentuknya ya? Atau bukan spreadsheet, Bu Dokter? Oke, saya 81 izin, Bu Dokter. Semuanya pukul rata. Udah A ini ya. Ini Pak Kaprodi, Siap, 81. Makasih banyak Pak, sehat selalu siap, atas Bu Dokter. kerjanya ya. Mungkin dilanjutkan Bu Lulu. Silakan, Bu. bagus karena Monggo, Bu Lulu. penguasaan sama seperti yang kemarin dari beberapa ujian hari Lulu ini suaranya? saya pikir terbaik. Oh, Suaranya kecil? deh, Jadi oke Bu, kedengaran? Mas berapa Bu Mas? Ya. Saya 84, 85 kerapian dan penyampaian logisnya 85. Nggak kedengaran Bu, Oke. Jadi saya diketik aja kali ya Bu. 85. Gimana Bu? Oh, Nggak iya, kedengaran? Ya udah. 85 Bu kalau dari saya. Alhamdulillah Bu Lulu, cantik kali Bu Lulu hari ini. Bu Silva, Berapa nih Bu? Insya Berapa Bu? Allah. kalau Bu Silva 80 Bu. Izin dari- Prof sayang, Profku yang aku hormati, aku ambil privilege-ku sebagai seorang dosen pembimbing, saya 1/5 ya dari nilai tertinggi, boleh ya Bu Imas? Berapapun, tambahin 5 ya. Berarti nilai tertinggi 85 tambah 5 jadi Oh, 90. enggak lah, 88 aja. 88. Siap. Berapa Bu? 85 Bu kalau dari saya. Ya, terus? Ya, sama ininya. Oh, makasih Bu Lulu. Terus ini ya? Sama Bu, semuanya rata. Masya Allah, makasih banyak Ibu. Ini? Sama semuanya insya Allah rata. Oke. Insya Allah ya bisa mempertanggungjawabkan. Sama ya, saya juga sampein dulu. Makasih Bu, barokah. Saya kalau mahasiswa saya challenge bisa data panel dengan menggunakan Stata, saya kasih memang agak tinggi, tapi ini kan SPSS. Prof, Alhamdulillah, barokah, makasih. makasih. Saya undang lagi ya sebentar. Saya juga 85 Bu, karena masih pakai SPSS. Tapi sudah bagus kok, walaupun pakai SPSS. Yang penting pemahamannya, nggih. Pak Kaprodi, gimana Pak Kaprodi? Nilai totalnya adalah 83,8. Bungkus Bu, kita kunci. Terus, ya nanti Oke, aku share. mohon dipanggil lagi mungkin Mbak Oke, Kesanya. saya panggil ya. Welcome back Mbak Kesha. Sudah hadir Iya, ya? Pak. Ampun. Oke, gimana rasanya Mbak Kesha di ruang tunggu? Deg-degan sih, Pak. Oke, baik. Tanpa panjang lebar, pada hari ini Jumat 30 Januari 2026 pukul 14.00 WIB, atas nama mahasiswa Kesha Denaya dinyatakan lulus sidang tugas akhir ya. Selamat Mbak Kesha, untuk lulusannya tentunya ada catatan ya. Tolong Iya, ditindaklanjuti, terima kasih, konsultasi ke Bu Silvana ya. Jadi Iya, Pak. selamat, semoga ilmunya bermanfaat. Selanjutnya dari saya mungkin saya titip Mbak Kesha tolong hadir dalam Yudisium online dan wisuda ya. Kalau tidak bisa onsite ya online, wajib ya, jangan sampai tidak hadir wisuda terutama. Karena nanti ada penyerahan ijazah dan transkrip di situ ya. Mbak Kesha. Jadi selamat sekali lagi. Selanjutnya mungkin dari Bu Lulu ada masukan Bu, catatan terakhir. Monggo Bu.
semangat ya Mbak Kesya, dan jangan lupa untuk revisi-revisinya untuk diperbaiki sebelum tadi. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, siap Bu Lulu, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari dosen pembimbing Bu Silvana, monggo Bu Dokter. Masya Allah, saya ada dua ini. Mohon maaf. Si cantik, Cak Ayu, Kesya, Alhamdulillah hari ini kamu sudah melakukan yang terbaik, yang kamu bisa, dan menurut aku ini lebih baik dari latihan kita kemarin. Ya, Ibu terharu banget, ya Ibu bangga sama kamu, Kes. Kamu udah membuktikan kalau kamu itu bisa dan kamu bisa melewati apapun yang ditanyakan oleh Pak Wahyu, pertanyaan-pertanyaan yang kritis itu benar sekali. Yuk kita revisi setelah ini. Bu Lulu juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya kepada bimbingan saya yang cantik ini, yang baik hati, namanya Kesya. Ibu pesan kepada Kesya. Sebentar, foto. Nah, dulu. Silvana. Oke. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya mungkin. Ya, ayo. 1, 2. Oke. Aduh, begini banget ya. Ibu mau ngasih pantun boleh? Ada pantun. Boleh. Tunggu, udah biar deh nanti di videoin. Terima kasih. Jadi pesan Ibu sebagai seorang wanita, boleh loh wanita itu sekolah yang tinggi, tapi juga selalu ingat kodratnya, dan Kesya mampu kok untuk lanjutin sekolahnya ya. Insya Allah, Bu, mohon Selalu doanya. menjadi bangga menjadi sivitas akademika Unsia, dan selalu ingat hal-hal baik ya yang pernah kamu dapatkan dan ceritakan yang baik-baik kepada teman-teman kamu. Oke, selamat Cak Ayu. Terima kasih, Ibu. Baik, mungkin selanjutnya sesi dokumentasi ya. Ibu-ibu, mungkin dari Bu Lulu atau Bu Silvana bisa Boleh saya bantu? ya. Hasil Ya. studi Anda ini. Saya pin dulu ya. Dan Saya bisa pin nggak sih? Pin. Pinnya 4. Anda bisa menjadi bijak. Oh, nggak bisa, yang bisa pin Ibu Lulu. Bu Lulu, dirimu yang itu. Bisa nggak? Dan ASN kan? Iya betul, pasti berpengaruh. Bisa nggak? Ibu bisa jadi 4 nggak? Ya kalau nggak sih Kesyanya aja yuk. Baik. Ayo Kesya, 3, 2, 1. Saya selesai. Pak Wahyu nggak kelihatan, Pak Wahyu. Oke. Tegak Pak Wahyu. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iya. Iya, terima kasih Ibu atas bimbingannya. Terus terima Iya. kasih Bu Lulu, Pak Wahyu untuk masukannya. Itu Dadah. berarti banget itu untuk penyempurnaan tugas akhir saya nanti. Mana? Akan saya perbaikin. Mana? Baik. Jadi karena ada Lagi. sidang lagi, Video lagi. alhamdulillah sudah dinyatakan lulus ya oleh kami, Mbak Kesya. Semoga sekali lagi Tunggu. 3, ilmunya 2, 1. bermanfaat ya untuk karir ke depan selama kuliah di Indonesia. Kemudian juga dari saya sebagai perwakilan prodi coba berikan tolong titip ya, berikan testimoni yang positif ya kuliah di Unsia Mbak Kesya, untuk teman-teman Mbak Kesya yang mau kuliah gitu ya, kuliah online. Terima kasih, saya izin pamit. Edwin habis ini. Dari saya terima kasih mungkin ya Hasil saya untuk Bu Silvana, Bu Lulu, Mbak Kesya. Kita akhiri sidang pada hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Jadi saya akhiri sidang, saya tutup ya sidang hari ini. Selamat siang, wabillahi